Sebelum kita mulai, di depan masih ada yang kosong, mohon di belakang pindah. Yang di belakang, bagian belakang pindah ke depan. Minta bantuannya yang di belakang sekali lagi, yang merasa di belakang untuk ke depan ini. Ya, cepetan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bislahi ma'isatina linaili sa'adah wa ridha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik peserta LDK Gizi Business School yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang manajemen JIS. Ada yang tahu JIS kepanjangannya apa nih JIS? Zakat, infak, sedekah atau sedekah bahasa Arabnya itu ya. Nah, sebelum kita akan bahas apa itu JIS, kemudian bagaimana manajemen JIS, kita lihat terlebih dahulu gambar yang ada di atas ini. Kira-kira pernah melihat adik-adik gambar yang ini? Pernah? Di mana? Di depan rumah Anda? Di BB? Kalau melihat langsung dikira adik makan seperti ini udah pernah? Ini coba lihat ini. Ini ada piringnya nggak? Kertasnya ada? Ini kita puasa itu dianjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Diajarkan oleh Allah dan Rasul, puasa ini diantaranya bersyukur. Kita tidak makan dari subuh atau dari fajar sampai maghrib saja terasa. Kalau lapar terasa nggak laparnya? Hah? Iya, terasa lapar pastilah. Aus lapar biasanya gitu kan. Ini kita waktunya cuma sebentar, dan kita masih bisa makan 2 kali bahkan lebih kan. Nambah-nambah terus bahkan. Apalagi kalau giran mau buka puasa, wah apa saja masuk, kolak masuk, timun suri masuk, es kelapa masuk. Pokoknya masuk semuanya. Sampai akhirnya apa? Mau sholat tarawih aja nggak bisa karena udah kepenuhan. Nah, coba lihat ini gambar yang ini, kita diajak merenung. Lihat nih, pakaiannya bagus nggak? Ini pakaian anak sekolah ini yang tiba-tiba penuh dengan lumpur. Kakinya coba. Kita alhamdulillah masih bisa makan, orang tua kita masih ada. Maka kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sangat sederhana. Anak-anak yang seperti ini tanggung jawab siapa kira-kira adik-adik? Tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Agar jangan sampai tetangga kita, boleh jadi orang-orang yang ada di sekitar kita itu seperti ini. Tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Dengan apa? Yaitu dengan harta yang kita miliki, ada hak mereka yang wajib kita tunaikan. Di antaranya dengan apa? Zakat, infak, atau sedekah. Nah, ini kita lihat. Ini yang bisa memberi, yang bisa mengurangi kemiskinan yang ada. Di antaranya dengan ini nih. Ini apa nih? Dompet, kelihatan nggak dompetnya?
Ini ada dompet, ini ada uang, ini ada uang Anda yang harus diberikan. Zakat. Apa bedanya zakat, infak, sedekah? Ada yang tahu bedanya kira-kira? Zakat itu ditentukan. Terus kalau infak, sedekah? Ada yang tahu? Yang perempuannya, yang akhwatnya gimana? Beda nggak kira-kira zakat, infak, sedekah? Beda. Bedanya diantaranya kalau zakat ini bersifat wajib. Kalau infak, sedekah wajib apa sunnah? Sunnah. Zakat wajib, infak, sedekah itu sunnah. Kalau zakat itu wajib didistribusikan kepada 8 mustahik. Ada yang tahu 8 mustahik itu siapa aja? Fakir, miskin, yatim gak masuk dia. Tidak masuk. Paling pun masuk kalau yatim dia betul-betul fakir, miskin, kategori bukan yatim tapi fakir, atau miskin. Yatim jangan ada anggapan orang yatim itu dia berhak mendapatkan zakat. Justru anak yatim kalau dia kaya raya wajib berzakat, bukan dia yang mendapat zakat, dikasih zakat. Makanya batasannya lah fakir miskin. Dalam surah 9 itu surah At-Taubah ayat 60 Allah tegaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Berarti fuqara masakin. Jadi kalau fuqara masakin itu udah punya handphone ya. Fuqara masakin. Jadi artinya masakin apa ini? Jangan mau Anda dibilang remaja masa kini ya, berarti remaja miskin. Karena asal kata bahasa Arab itu apa? Miskin, zamannya masakin. Jadi masa kini kan. Jadi remaja, pemuda masa kini, jangan mau dibilang miskin. Seharusnya remaja yang kaya raya gitu kan. Nah, ini bisa dicek nanti adik-adik dalam surat Taubah ayat 60 tadi. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, untuk amil zakat. Terus apa lagi? Mu'alaf. Terus orang kebelet utang. Kebelet apa terbelit? Kalau kebelet berarti. Terus apa lagi? Hamba sahaya. Terus sabilillah. Ibnu Sabil. Ya ini yang diantaranya adalah dikategorikan zakat itu hanya untuk itu saja, tidak boleh yang lainnya. Pertanyaannya, kalau sedekah ama infak itu tidak dikhususkan untuk mereka, tetapi bebas. Bahkan kita boleh, kalau Anda punya uang bersedekah kepada orang tua, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau zakat itu nggak boleh, haram hukumnya Anda berzakat kepada orang tua. Karena orang tua Anda, kalau Anda sudah bekerja, ada tanggung jawab Anda sebagai anak. Ini yang bisa dicermati. Nah kemudian untuk persentasenya juga berbeda. Kalau zakat itu ada persentasenya. Ada yang tahu persentase zakat berapa persen? 2,5%. Terus ada lagi? Iya, zakat mal rata-rata berapa persen? 2,5%, 5%, 10%, maksimal 20%. Ini yang zakat. Al 20% untuk apa? Zakat pertambangan atau zakat berikas. Itu 20%. Termasuk juga kalau Anda dapat hadiah undian, maka zakatnya boleh jadi dengan 20%. Kalau pertanian 5% dan 10%. Kalau pakai pengairan ada biayanya, maka 5%. Kalau tidak ada biaya pengairan, langsung dari Allah Subhanahu wa taala airnya langsung jadi, maka 10%. Nah, kemudian kalau perdagangan 2,5%. Pertanyaannya, kalau infak sedekah ada persentasenya enggak? Tidak ada persentasenya. Tapi yang perlu diingat, kemudian zakat itu ada batasannya, ada nisabnya. Nisab itu artinya apa?
batas minimal kita mengeluarkan zakat. Ada nisabnya. Kalau zakat emas 85 gram emas. Zakat pertanian itu 5 ausak, kalau diberaskan kurang lebih 520 kg beras. Kalau harga beras 1 kg, biasanya ini calon ibu-ibu beli beras 1 kilo berapa duit? 8.000, 9.000, ada yang 5.000, kadang 6.000 juga ada yang beras jelek. Itu ya. Anggap yang 6.000. 6.000 dikali 520 kg. Berarti rata-rata berapa jadinya? 6.000 rupiah dikali 520 kg. Jadi berapa hasilnya? 3 juta 200 nya. 3 juta. Coba dihitung pakai kalkulator. Bener gak? Oh gitu. Oke. Berarti bener ya, sepakat ya. 3 juta 120. Nah, orang yang punya pertanian 520 kg, kalau sudah panen wajib ditunaikan. Beda antara pertanian dengan zakat yang lain. Kalau zakat perdagangan, zakat emas wajib menunggu masa haul. Haul itu artinya apa? 1 tahun. Tapi kalau pertanian itu nggak menunggu haul masa 1 tahun, saat panennya. Kalau sawah panen setahun udah berapa kali sekarang? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali belum ada. Nah itu berarti ditunaikan saat panen. Dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan wa atu haqqahu yauma hasodi, dan tunaikanlah hak orang lain dalam harta kita, yaitu pada waktu kita panen. Nah, sekarang ada pembahasan tentang zakat profesi. Pernah dengar zakat profesi? Nah, kalau ada yang menganalogikan kepada zakat pertanian, berarti zakat profesi ditunaikan saat kita mendapatkan panen. Kalau pegawai panennya sebulan sekali, setahun sekali. Sebulan sekali, maka ditunaikan wajib zakatnya berapa berarti? Sebulan sekali. Oleh karenanya ada anggapan di tengah masyarakat kita ini banyak ada masalah. Kalau bicara zakat berarti hanya di bulan Ramadan. Pernyataan ini bisa benar, bisa salah. Benarnya apa? Karena di dalam bulan Ramadan ada perintah zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri waktunya itu hanya di bulan Ramadan sampai maksimal apa? Khotib turun dari mimbar. Setelah khotib turun dari mimbar, dinilai zakat nggak? Tidak. Ini ditunaikan bulan Ramadan, betul. Tapi akan menjadi salah kalau kita memiliki harta yang boleh jadi cukup haul 1 tahun hitungannya, entah itu sapi, peternakan, perdagangan di bulan Muharram. Maka kita wajib menunaikannya di bulan Muharram, bukan di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berarti apa bulan? Hampir setengah tahun kita tidak menunaikan hak orang lain, maka akan bernilai dosa. Apalagi dengan adanya zakat profesi. Pernah ada yang mendengar berapa potensi zakat di Indonesia? Ada yang tahu? Pernah ada yang baca-baca di koran? Ya, kalau tidak tahu saya informasikan saja. Ada penelitian yang dilakukan oleh Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, dan oleh Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, yang menyatakan potensi zakat di Indonesia tahun 2011 kurang lebih 217 triliun rupiah. Besar atau tidak kira? Kalau kita punya uang 217 triliun dibeliin cendol kira-kira secawang ini penuh ya? Hah? Kelap gitu ya. Nah, itu 217 triliun baru potensi. Ternyata tahun 2011 yang terhimpun itu baru 1,8 triliun rupiah.
Kalau Anda hitung-hitung pakai istilah matematik ekonomi itu, dan seterusnya kira-kira berapa persen tuh? Kalau 217 baru terkumpul 1,8, ada 1%? Tidak ada, 0, sekian persen. Apa sebabnya? Potensinya itu 217 triliun, tetapi yang baru tergarap berapa? 1,8. Karena ada kesalahpahaman di tengah umat Islam. Yang tadi pada awal-awal kita singgung, umumnya zakat hanya dipahami cuman zakat fitrah saja. Tidak dibahas adanya zakat mal. Di antara zakat profesi, zakat yang lain-lainnya. Sehingga apa? Yang berlaku hanya di bulan Ramadan. Kasihan anak miskin nih, yang ini nih, kasihan. Masa harus menunggu setahun sekali di bulan Ramadan? Keburu mati duluan itu. Artinya apa? Ada hak yang mereka wajib kita tunaikan tadi itu. Kalau kita sudah punya harta cukup nisab dengan zakat. Kalau belum cukup nisab, maka sangat dianjurkan untuk berinfak atau bersedekah. Dalam ayat Al-Quran Allah tegaskan dalam ayat 134, itu ternyata orang yang infak, orang yang sedekah tidak harus menunggu dia kaya. Dalam keadaan kaya sangat dianjurkan sedekah. Dalam keadaan miskin sangat dianjurkan untuk bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidh wal-'afina 'anil nas. Itu yang artinya, tahu kan artinya semuanya ya? Hah? Paham semuanya ini. Saya lihat tampang-tampangnya ini dari tampang pesantren semuanya ini. Ya minimal pesantren kilat kan ya. Nah, di ayat ini Allah tegaskan, ternyata apa? Surga itu sudah disiapkan bagi mereka yang rajin infak. Infak yang gimana? Ternyata baik kita dalam punya uang, alladzina yunfikuna fis-sarra, dalam keadaan gembira. Gembira berarti apa? Punya uang enggak? Gembira, happiness kita, bahagia, senang, gajinya naik, ada bonus, hatinya sedang berbunga-bunga, lagi kasmaran, segalanya adalah kamu, di mana ada wajahmu, sampai mau minum aja terbayang wajahnya. Itu kan lagi gembira kan? Nah jadi artinya apa? Kita menginfakkan harta kita dalam keadaan gembira atau dalam keadaan berduka, gulung tikar, wadoro, atau dalam keadaan bahaya, dalam keadaan paceklik. Nah rahasianya ternyata kalau kita ingin sukses, maka perbanyaklah kita berinfak dan bersedekah. Nah adik-adik semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya hanya sekedar mengajak merenung buat kita semuanya. Mari bersama kita dengarkan, ada kisah. Saya punya kawan, dia kuliahnya di Mesir. Tahu Mesir? Kalau nggak tahu Mesir, Cawang belok kanan dikit. Condet ya. Nah, rupanya ketika dia kuliah di Mesir nih, di lagi bulan Ramadan, kan orang pada rajin mau baca Quran di masjid, baca. Ketika baca Quran, rupanya ada seorang kakek-kakek menghampiri kawan saya lagi baca Quran. Ternyata kakek itu bilang, "Assalamualaikum, Dek, ini saya keluarkan zakat saya sebesar 100 pon." Pas saya tanya 1 pon Mesir itu berapa duit? Kurang lebih kata 3.000. Berarti 3.000 kali 100 berapa? 300.000. Saya keluarkan zakat
untuk adik mohon diterima dan mohon didoakan ibu saya sedang sakit biar cepat sehat. Nah, kawan saya ini rupanya memang dia bingung juga, apa ada kaitannya ya di dalam hati-hati bertanya zakat dengan kesehatan. Belum beberapa jam tiba-tiba ada ibu-ibu datang menghampiri juga, ngasih uang 50 fon. 50 fon berarti berapa? 150.000 rupiah. Sama, Dek, tolong terima zakat saya 50 fon dan tolong doakan usaha saya lancar. Maksudnya berbeda nggak tadi? Yang tadi pengennya apa? Yang tadi satu pengen sehat, yang keduanya usahanya lancar. Kawan saya itu merenung, apa ada kaitannya ya? Ternyata pas ngobrol-ngobrol diskusi, ternyata banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan kalau kita berzakat, kalau kita berinfak, kalau kita bersedekah, maka Allah akan mudahkan urusan kita semua. Bisa nanti ada cek dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 11 itu. Fa amma man a'ta wa. Adapun orang yang memberi berarti apa? Berzakat. Terus apa lagi? Bersedekah, infak atau wakaf. Wattaqo dan bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna. Allah itu pasti memberikan ganjaran kepada orang yang berzakat, infak, sedekah. Maka Allah janji fasa yunassiruhu lil yusra. Ini pada hafal surah Al-Lail enggak ini? Surah Al-Lail itu setelah surah Ad-Duha. Hafal kan semuanya ya? Di luar kepala semua sampai lupa ya. Nah, Allah tegaskan janji fasa yunassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusannya. Termasuk tadi boleh jadi maksudnya orang tuanya pengen sehat, usahanya pengen lancar. Ternyata saya menelusuri juga, membaca biografi rahasia para pengusaha sukses di Indonesia. Yang menarik ketika saya baca, rahasianya hampir mirip dengan kisah kawan saya itu yang ibu-ibu mau berzakat, pengen sukses. Ternyata Mas Mono, tahu Mas Mono? Siapa tuh Mas Mono? Pemilik ayam bakar yang Mas Mono, bukan Mas Bejo ya. Nah, pas saya lihat biografinya, pertama dia mengenaskan, tidur bukan di atas tikar, tetapi dia tidurnya di atas kardus awal-awal. Sebelum dia punya kontrak dan punya outlet sampai ke mancanegara, se-Indonesia juga dia banyak outletnya. Pas diselidiki dan ditanya oleh wartawan, apa rahasia kesuksesan Mas Mono memiliki outlet banyak seperti ini? Ternyata Mas Mono bilang apa? Karena dia rajin bersedekah dan rajin berzakat. Jadi kesimpulannya boleh jadi orang yang berzakat, orang yang infak, orang yang sedekah nggak jadi miskin, jadi kaya. Bahkan temuan yang kedua juga saya temu, ayam bakar Wong Solo, pernah saya dengarkan dulu. Ayam bakar Wong Solo juga sama, dia sampai outletnya banyak. Awalnya di Medan, dia punya cabang banyak. Bagaimana? Oh, ternyata karena dia rajin berzakat. Ustaz Lihan juga sama. Bahkan kalau kita lihat belajar sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, dijamin oleh Allah masuk surga. Karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf rahasianya dia bersedekah. Sekarang kalau saya tanya, di kantong adik-adik ada uang 1 juta rupiah. Ada kan di kantongnya kan? Ya minimal 0 gelinding lah.
Di kantong Anda ada uang 1 juta rupiah. Amin. Rupanya Anda gak sayang-sayang sedekah, 100.000 rupiah Anda gelontorkan. Nah, kalau pakai hitungan matematik, 1 juta dikurangi 100.000 jadi berapa kira-kira? Hah? 900.000 rupiah. Itu hitungan yang matematik yang biasa. Tapi kalau kita pakai hitungan matematik sedekah, itu hasilnya beda. Tidak lagi 900.000 rupiah, jadi berapa? 1.900.000 rupiah. Ada yang tahu dari mana tuh sebabnya? Ada yang tahu sebabnya dari mana? 10 kali lipat. Tadi berarti 1 juta dikurangi 100.000, sisanya berapa tadi? 900.000 rupiah. Karena 900.000 rupiah tadi kita sedekahkan berapa? 100.000. 100.000 dikali 10 berapa? 1 juta tambah 900, berarti hasilnya berapa? 1.900.000 rupiah. Kalau kita hitungannya pakai logika, kita tidak akan percaya. Persis dalam ayat Al-Quran itu. Tapi kalau kita pendekatannya adalah keimanan kepada Allah, pasti Allah itu berikan janji. Yakin. Itu baru 10 kali lipat. Kalau 7 kali lipat berapa kira-kira? 1 juta dikurangi 100.000 jadi berapa tuh? Kalau pakai hitungannya 700 kali lipat, berapa kira-kira? 7.900.000 rupiah. Nah, ini ada kisah saja. Guru TK gajiannya sebulan 300.000 rupiah. Ada nggak punya kawan guru TK? Guru TK, guru TPA, gajiannya 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Akhirnya datang ke Ustaz. Ustaz, mohon doakan Ustaz. Gaji saya ini 300.000 rupiah, biar supaya menjadi berapa? 500.000 rupiah. Kata Ustaz, minta doanya dikit amat. Jadi, emang kenapa 500.000 rupiah? Gini Ustaz, kayaknya gak mungkin kalau saya minta doa kepada Allah gaji saya lebih dari 500.000 rupiah. Karena kepala TK aja gajinya 500.000 rupiah, mentok tuh gak bisa. Oh ya, gimana caranya supaya gajinya naik? Saya sedekahkan Ustaz nih, uang gaji saya bulan ini 300.000 rupiah, dan saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya rajin sholat wajib saya jaga, sholat sunnah, baca Quran, qiyamul lail, sholat duha, lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beberapa bulan berikutnya datang ke Ustaz. Kurang lebih ada 7 bulan berikutnya datang. Ustaz, alhamdulillah gaji saya naik Ustaz. Berapa gajinya? Dulu saya 300.000, mintanya berapa? 500.000 rupiah. Ternyata sekarang alhamdulillah Ustaz, gaji saya 7.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ustaznya kembali bertanya, gimana ceritanya? Kok bisa gajinya 7.300.000 rupiah? Begini Ustaz, kebetulan 3 bulan yang lalu saya nikah sama orang yang gajiannya 7 juta rupiah. Kira-kira mungkin gak kira-kira seperti itu? Ya itu Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu gak ikat janji. Kadang-kadang Allah itu berikan janji yang jalur tidak mesti dari kita, dari orang tua kita, saudara kita, dari mana itu, yang tiba-tiba Allah kabulkan rezekinya. Sekarang nih yang laki-laki atau kawan-kawan semua yang perempuan nih, di kantong Anda ada uang 100.000, 10.000, sama 1.000. Pilih buat sedekah, jujur, buat berapa duit yang keluar? Disedekahin berapa duit? 1.000 kan? Nah kalau yang laki-laki yang suka ngerokok misalkan,
Kalau buat ngerokok satu hari berapa duit? Ada yang 15.000, 12.000, anggap 10.000 satu hari. Satu hari berapa? 10.000. Kalau sebulan 30 berapa jadinya? 300.000 rupiah. Dikali setahun berarti kali 12, 300 kali 12 berapa? 3.600.000 rupiah. Berarti buat beli rokok berapa? 3.600.000 rupiah dalam setahun. Kalau kita sedekah, ini yang laki-laki sholat Jumat 1.000 rupiah dalam sebulan, biasanya 4 kali. Berarti berapa? 4.000. 4.000 dikali 12 dalam setahun. Berapa jadi berarti? 48.000 rupiah. Rokok 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Rokok, waduh, banyak, 3.600.000 rupiah. Sedekah 48.000 rupiah. Ya Allah, ya kan? Bahkan saya punya tetangga nggak punya uang aja, itu rela, itu ngutang itu. Mah, ngutang aja mau warung sono sama Bang Udin. Itu kalau ngerokok, kalau sedekah ngutang nggak ada nggak? Dibela-belain gitu kadang-kadang. Ingat, saya dulu pernah ketika ngaji ada guru saya cerita, ketika baca kitab kemudian menjelaskan orang yang bersedekah itu nanti saat dia meninggal dunia itu sedekah itu akan memberikan lampu penerangan saat di kuburan. Saat di kuburan, orang yang sedekahnya 1 juta rupiah itu nanti di kuburannya itu seperti lampu petromak. Terang gak kira-kira? Petromak, tau petromak? Kalau dulu kalau lampu, kalau nasi goreng lah itu ya, petromak. Lumayan terang. Nah, kalau seandainya saya sedekahnya 100.000 rupiah, pakai apa lagi lampu itu? Lampu templok. Tahu templok, tempel. Kalau punya uang sedekah 10.000 rupiah berarti berapa tuh? Lilin, digoyang apa ditiup angin goyang. Lilin. Kalau 1.000 pentol korek. Kalau gope apa? Asap. Ada-ada yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ingin saya sampaikan, semakin kita bersedekah dengan ikhlas itu pasti diberikan oleh Allah. Allah pun menegaskan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah termasuk berzakat, infak, sedekah, Allah jadikan urusan kita menjadi mudah. Bahkan testimoni saya, survei saya yang ketika waktu itu melakukan penelitian yang didanai oleh Bank Dunia, World Bank, sampai Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, saya survei. Para bankir-bankir, saya tanya, Pak, Bapak terbiasa mengeluarkan zakat? Alhamdulillah, saya terbiasa mengeluarkan zakat. Zakat mal saya 2,5% setiap bulan. Terus saya bilang, Pak, pernah ada pengalaman unik bahwa dengan Anda berzakat tiba-tiba apa gitu kira-kira? Oh, ternyata dia jelaskan, pernah dulu katanya. Waktu dia ngendarai mobil, kalau hitungan logikanya dia boleh jadi akan meninggal dunia. Tapi pas renung-renung, oh ternyata pagi-paginya itu dia berzakat. Akhirnya dia yakin dengan berzakat dia akan jauhkan dari mara bahaya. Sebagaimana Rasulullah tegaskan, as-shadaqah tudfi'ul bala, dengan orang bersedekah, berzakat, infak akan dijauhkan oleh Allah dari mara bahaya. Nah, ini testimoni yang menarik. Ada juga pengusaha yang di Banten, saya tanya, Pak, pernah ada pengalaman Bapak berzakat, infak, tiba-tiba ada pengalaman? Ada. Saya infak harta saya 1,5% dari harta saya. Kalau tadi sebetulnya tidak ada persentasenya ya, tapi dia biar supaya besar kelihatannya, 1,5% dari harta saya infakkan. Ternyata tiba-tiba orderan saya bukan semakin
turun, tetapi semakin meningkat. Saya lebih yakin lagi, memang jelas tadi, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah, fasayunassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila. Adapun kalau kita bahil itu artinya apa? Kikir, pelit. Terus apa lagi? Butut gasiran, bol kuning. Kalau kata orang Sunda apa? Merege hese atau apa? Di sini ada orang Sunda nggak? Nah, benar nggak itu? Apa merege hese? Nah, kemudian wastagna, dan dia memperkaya dirinya saja. Karena kenapa? Wa kadzdzaba bil husna, karena dia mendustakan. Bohong itu Allah. Mana mungkin orang harta saya berzakat bukan bertambah, berkurang. Itu berarti kita termasuk kategori wa kadzdzaba bil husna. Allah tegaskan fasayunassiruhu lil usra, maka urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Semuanya serba sengsara, serba sulit. Makanya saya pernah mengunjungi ada pertanian. Para petani semestinya dia itu panen padi. Tiba-tiba pada tahun itu paceklik. Pas saya tanya, tahun ini Pak paceklik? Iya. Coba renung Pak, sudah pernah keluar zakat? Ya Allah, saya belum mengeluarkan zakat. Jadi diantaranya boleh jadi karena tidak berzakat ada sesuatu. Akhirnya apa? Itu tadi, usahanya jadi puso, jadi paceklik. Nah, dari ayat ini saya akhirnya terilustrasi adanya ungkapan. Kalau kawan-kawan diberikan ayam, tahu ayam? Biasanya Anda senangnya ayam kampung apa ayam negeri? Ayam kampung, apa bedanya ayam kampung sama ayam negeri? Lebih enak. Yang mana yang enak? Ayam kampung halal mana? Ayam kampung, bedanya cuma tipis beti. Ayam kampung sama ayam negeri, saat kukuruyuk itu bedanya itu aja. Kalau tadi kita udah tahu kan harganya beda kan, masa hidupnya juga beda ayam kampung mah ya. Ayam negeri cuma sebulan. Tapi ada bedanya cuma tipis beti. Kalau ayam kampung itu kukuruyuknya lebih panjang. Saat kukuruyuk itu panjang ayam kampung. Kukuruyuk, wah itu berarti ayam kampung. Kalau ayam negeri, karena udah gaul di kota, kukuru yu. Ayamnya gaul juga itu. Ini guys supaya nggak ngantuk gitu ya. Ada perlu diseling-seling juga guys supaya nggak ngantuk. Baik, kita lanjutkan tadi. Ilustrasi orang yang tidak berzakat dengan orang yang berzakat itu diilustrasikan Anda ketika dikasih ayam kampung atau ayam negeri, sebelum Anda hidangkan, entah digoreng, direbus, diopor, di apa saja, terlebih dahulu ayam itu dipotong. Darahnya dibuang nggak kira-kira? Darahnya dibuang. Bulunya dicopot, dibuang. Kotorannya dibuang. Setelah dibuang, dibersihin lagi sampai bersih. Setelah bersih baru terserah kita maunya. Mau dibikin sate silakan, ayam bakar silakan, ayam goreng silakan, opor silakan. Pertanyaannya, makanan itu, ayam itu jadi bernilai gizi nggak buat kita kalau begitu? Akan bergizi kan? Karena sehat tadi. Sama halnya orang yang berzakat. Sebelum dia makan hartanya dikeluarkan dulu harta orang lain, sehingga hartanya bersih, sehingga keluarganya itu akan benar. Nah, ini orang yang berzakat. Sebaliknya, orang yang tidak berzakat, kalau orang yang tidak berzakat ternyata sebaliknya, ketika dikasih ayam itu tadi tidak dipotong,